Mari kita membaca kitab suci. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama dari pasal 4 Yohanes. Pasal 4 Yohanes. Dari ayat 23 sampai seterusnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saya membaca kitab suci sampai di sini saja. Menyambung khotbah yang lalu, Yesus tidak diputarkan, Yesus tidak dibawa pikirannya oleh perempuan yang sangat-sangat cerdas ini. Selama saya mengabar Injil 53 tahun, belum pernah melihat seorang wanita lebih pintar dari orang ini. Engkau bicara apa? Dia melarikan diri, dia memutarkan topik, dia mengganti temanya menuju kepada sesuatu, sehingga dia tidak mau dipimpin oleh orang yang berkhotbah. Dia mau merubah pengkhotbah. Dia tidak mau dipengaruhi oleh orang lain yang berusaha memimpin dia. Dia berusaha menjadi pemimpin untuk merubah masyarakat. Orang berpotensi besar seperti ini, orang perempuan yang cerdas seperti ini jarang sekali. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dipengaruhi oleh orang berdosa, tapi Dia untuk merubah konsep orang berdosa. Pada waktu Yesus mengatakan bukan di sini, bukan di sana, ini adalah satu proklamasi, bukan either or. Either or sejarahnya sudah lebih 2000 tahun. Gini kah atau gitu kah? Mari kita pilih satu. Tinggalkah atau pergikah? Teruskan atau berhenti? Selalu dalam hidup kita itu ada dua pilihan, either or, either or. Tetapi Yesus menyodorkan satu paradigma yang baru, neither nor. Saudara-saudara, dari either or menjadi neither nor itu memerlukan ratusan tahun. Pada abad ke-20 baru kita melihat neither nor itu menjadi satu gaya pikiran yang baru. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah, bahkan 2000 tahun yang lalu sudah pernah ada contoh. Sebelum itu 1500 tahun yang lalu, neither nor. Neither nor dimulai dari kitab suci. Bukan ini, bukan itu, tetapi yang lain. Neither this, nor that, but another thing higher and beyond this, neither nor. Bukan ini, bukan itu, tapi yang lain. Ini pikiran yang paling jelas terjadi pada waktu Yosua pagi-pagi bangun. Pada waktu Yosua lagi berdoa di hadapan Tuhan di atas satu tempat dataran. Dia adalah pemimpin militer, dia adalah jenderal panglima tertinggi. Tetapi pagi-pagi itu dia mendadak melihat ada seorang yang perkasa sekali, tinggi sekali berdiri pinggir dia. Dia kaget. Ini siapa? Kalau saya memimpin rakyat Israel, saya menjadi panglima tertinggi di sini. Sekarang ketemu seorang musuh yang jauh lebih besar, lebih gagah, lebih perkasa dari saya. Lalu dia bunuh saya. Bukankah Israel hancur? Bukankah bangsa Israel musnah? Maka dia langsung keluarkan pedang dan bersiap untuk berperang dengan orang perkasa. Who are you? Where are you from? Are you coming to help or to oppose us?
Engkau dari mana? Engkau datang melawan atau engkau datang menjadi kawan? Engkau datang menolong kami atau engkau datang memusuhi kami? Either one. Ini atau itu? Coba jawab. Dia tidak tahu siapa itu. Dan dia tidak sadar orang itu dengan tenang menjawab. Saya bukan datang menjadi lawan. Juga bukan datang menjadi kawan. Neither no. Itu mulai neither no. Tahu neither no? Bukan ini dan bukan itu. Itu cara berpikir yang sangat-sangat lebih tinggi daripada pikiran alternatif biasa. Kita selalu cuma dua pikiran. Kalau bukan gini ya begitu. Kalau bukan gitu ya gini. Kalau ada ini ya A. Kalau bukan A ya B. Bukan B A. Tapi Tuhan selalu memberikan sesuatu jawaban. Neither, no. All you think you are not right. You chose this, chose that. I have chosen for you another way. Pemuda-pemudi jangan menganggap diri pintar. Jangan membatas diri dalam dua alternatif. Saya mesti di dalam negeri atau ke luar negeri. Saya mesti menjadi seorang yang menuntut ilmu di dalam fisika atau ilmu di dalam seni. Saya mesti belajar itu grafik desain atau belajar musik. Saya mesti belajar fisika atau belajar arsitek. Either or. Tuhan mungkin menjawab, engkau bukan ini dan bukan itu. Aku telah sediakan sesuatu yang melampaui pilihanmu yang kau batas diri sendiri di dalam either or. Orang itu berkata, Yosua, aku datang bukan menolong kamu. Aku datang bukan untuk melawan kamu. Jadi, tidak tolong aku dan lawan aku. Nah, kamu siapa? Kamu kesini apa? Aku datang bukan melawan kamu. Aku datang bukan menolong kamu. Aku datang memimpin kamu di bawah saya kamu. Wah, itu siapa? Pasti itu Tuhan sendiri bukan? Tadinya dia kira dia yang paling tinggi, panglima tertinggi. Dia panglima 5 bintang. Seluruh tentara rakyat di bawah dia. Lalu dia yang mempunyai kepemimpinan untuk memimpin seluruh militer dari Israel. Tuhan bilang, no, I am the true leader. You are under me. I'm not coming to help you, neither come to oppose you. Aku bukan menolong engkau, bukan melawan engkau. Tidak, aku memimpin engkau. Jadi di sini memberikan satu isyarat bahwa pimpinan rohani jangan menjadi dirinya paling hebat. Pendeta-pendeta bukan yang memiliki gereja. Semua orang paling besar di dalam kerajaan Tuhan Allah hanya budak dari Allah saja. Paulus mengatakan, aku ada doulos Kristus. I'm the slave of Jesus. Dia tidak pakai servant, dia pakai doulos, slave. Aku adalah budak dari Yesus Kristus. Pada waktu seorang pendeta sadar dia hanya budak saja, maka kepemimpinan dia akan diberkati oleh Tuhan. Pada seorang majelis, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pimpinan gereja sendiri merendahkan diri menjadi seperti budak melayani Tuhan, maka baru Tuhan memberikan berkat kepada dia untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya melihat banyak orang sekolah teologi baru ngerti sedikit sudah tanduknya 3 meter. Orang baru tahu sedikit sudah sombong. Orang majelis yang ikut kuliah sedikit wah sudah kelihatan hebat sekali. Tuhan mengatakan, aku bukan menolong kamu. Enak saja. Lu kira Bapak bantu menolong kamu. Banyak orang kira Tuhan itu mesti membantu dia supaya dia sukses, supaya dia kaya, lalu kasih sedikit uang persembahan untuk Tuhan. Saya sekali lagi berkata, engkau yang tidak memberikan perpuluhan, engkau pencuri perampok uang Tuhan. Dan perpuluhan bukan persembahan. Sekarang saya tantang yang sudah memberikan perpuluhan, coba angkat tangan. Tidak sampai 30%. Yang lain apa? Perpuluhan itu bukan persembahan, itu milik Tuhan. Dan setelah perpuluhan memberikan lebih, itu baru mulai persembahan. Saya berkali-kali bilang sama engkau, uang saya kadang-kadang saya kasih 90% untuk Tuhan. Lu kira saya main-main? Itu menjadi penghakimmu. Kalau Tuhan bangkitkan hamba Tuhan atau orang Kristen yang lebih baik dari mereka yang kaya, orang kaya harus malu. Jangan kira aku memberi lebih banyak. Engkau memberi lebih banyak hanya banding sama orang miskin. Tapi engkau menyimpan lebih banyak, itu engkau berdosa. Karena engkau tidak belajar bagaimana mencintai Tuhan. Lu kira Tuhan bantu lu kaya, lalu engkau bantu Tuhan kasih uang sedikit. Tuhan mengatakan, aku datang bukan menjadi lawanmu. Aku datang juga menjadi menolongmu.
I neither come to help nor come to oppose you, but I come to lead you. Aku datang untuk memimpin kamu. Engkau di bawah saya. Semua pendeta di bawah Tuhan. Semua majelis di bawah Tuhan. Semua tua-tua di bawah Tuhan. Semua uskup, semua paus, semua orang yang katanya pimpinan paling tinggi, itu semua di bawah Tuhan. Neither nor. Dan Yesus sekarang menjawab kalimat ini kepada perempuan Samaria. Kamu kira kamu sudah berbakti ya? Oh, pergi gunung ini berdoa. Nah, engkau lain, saya Samaria. Saya tidak mau ke Yerusalem. Kamu orang Yudea yang ke Yerusalem. Kamu berdoa di sini, saya berdoa di sini. Sama-sama. Habis doa tetap melacur kan? Doa sama Tuhan kasih berkat supaya pelacuran itu bisa laku. Supaya pria-pria itu main seks sama dia kasih uang banyak. Tuhan nanti saya kasih persembahan. Dia tidak menaruh Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur hidup dia. Dia cuma mau Tuhan bantu dia supaya dia laku dapat duit. Inilah sikap banyak orang Kristen. Khusus mereka yang cuma mau kaya, mau sembuh, dan mau memperoleh Tuhan untuk menjadi penolong. Tuhan berkata, no, neither. Neither, no. Aku bukan datang menolong kamu. Aku bukan pembantu kamu. Aku juga bukan musuh kamu. Aku pimpinanmu. Sekarang takluk kepada saya. Perempuan ini kira tidak apa-apa kok jadi pelacur, tidak apa-apa. Asalnya pergi berbakti, berdoa, kasih persembahan sudah cukup. Lalu jangan Tuhan ganggu saya punya kemauan. Saya ingin jadi pelacur. Saya ingin bersetubuh, main seks sama pria ini. Kalau ada yang lebih ganteng, saya main lagi, saya roba lagi. Itu kan kebebasan. Itu gaya hidup, lifestyle. Kalau saya mau homoseks, Tuhan mau apa? Itu kan kemauanku. Kalau saya mau lesbian, jangan ganggu. Itu kan human right. Tuhan bilang, lu kira saya bantu lu? Lu kira saya mau melawanmu? Engkau belum berhak menjadi musuh. Tak usah lawan. Aku cuma ambil nyawamu, langsung mampus. Saya tidak perlu melawan kamu. Saya juga tidak perlu membantu kamu seperti pembantu membantu kamu. Aku memimpin kamu. Aku Tuhanmu. I have my sovereignty on you. I have my authority to control you. You belong to me. And I control your whole life. Aku datang bukan melawan. Aku datang bukan membantu. Aku datang menjadi pemimpin. Perempuan ini kira dia sudah beres. Dia boleh hidup sembarangan tapi berdoa. Nah di bukit ini. Engkau di bukit itu. Dia pikir ini perbedaan dan kebebasan corak hidup manusia di dalam bidang agama. Yesus berkata, waktu itu akan tiba. Dan sekarang waktu itu. Already and not yet. Ini pikiran already and not yet. Berarti yang akan datang sekarang waktu itu. Semua tahu ada satu hari pasti Tuhan datang. Ada satu hari kita menghadap Tuhan. Tapi hari itu kapan? Yaitu hari itu. Something to come. Something will happen. Someday will come. And that day will come. What day? That day. When to come? That day. When? Future. Far away. Kita semua tahu kita akan mati kan? Tahu nak? Lu mau mati? Yang tak pernah rasa bisa mati coba angkat tangan. Engkau tahu engkau mati kan? Kapan mati? Ya hari itu. Kapan itu? Jauh. Gua masih umur 28 kok. Bagaimana bisa mati? Ya kalau 82. Betul-betul engkau sampai 82, engkau tetap tak mau mati. Tak percaya coba. Nanti sudah umur 82 mau mati. Engkau bilang hari itu. Someday will come. When? That day. When is that day? That day is very far away. That day. Kita tahu satu hari akan datang Mesias. Kita tahu kalau dia datang, itu hari itu akan tiba. Kapan tiba? Hari itu. Hari itu kapan tiba? Yaitu hari itu. Itu kapan? Itu. Jadi nothing to do with now. Never happen now. It is impossible for me. Saudara-saudara saya mau tanya, perampok yang dipaku di atas kasar, pernahkah dia pikir hari itu dia harus mati? Tidak. Dia maunya terus rampok lagi. Kalau bisa tidak usah ditangkap. Banyak orang itu memperkosa perempuan. Sampai ke 27 perempuan baru ditangkap. Karena sudah 1 kali memperkosa dapat. 2 kali perkosa dapat. 30 kali perkosa dapat. Dia pikir, wah pintar. Polisi semua tidak bisa tangkap saya. Buktinya lolos.
lolos terus. Berarti terus itu adalah terus. Terus sampai kapan? Sampai kapan-kapan. Kapan-kapan itu kapan? Ya itu kapan-kapan. Jadi kapan? Tidak tahu kapan. Pokoknya terus tak apa-apa. Mendarat satu kali. Karena sedikit hal yang lalai ditangkap. Wah, baru dia sadar. Tiba hari ini. Someday that significant moment will come. And when will it come? I don't know. That day. Hari itu dah tahu itu kapan. Yesus berkata di sini, satu hari waktu itu akan tiba dan sekaranglah waktu itu. Saudara lihat Yesus mengatakan dua hal, neither know dan already and not yet. Ini semua tema yang besar. Abad 20 mengenai kedatangan Kristus baru dipaparkan oleh teolog-teolog already and not yet. Kerajaan Allah sudah tiba, akan tiba. Kapan? Sekarang sudah. Loh, kalau akan kan berarti belum. Kalau sudah kan berarti sekarang. Justru yang akan tiba itu sekarang sudah tiba. Yesus mengatakan ayat ke-26-27 bahwa pada hari itu akan tiba dan sekarang sudah tiba. Sudah membaca bersama-sama ayat ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Akan datang dan sudah tiba. Satu future tense, satu past tense. Yang akan datang dan sekarang sudah datang. Yang akan datang itu belum datang. Sudah datang itu berarti sudah datang. Tapi dua ini digabung oleh Yesus Kristus. Apa yang akan datang? Jadi yang kau nantikan. Apa yang sudah datang? Sekarang aku encounter with you. Sekarang saya sedang berbicara dengan engkau. Banyak orang mengetahui mati akan tiba, tapi tidak pernah sadar mungkin sekarang. Banyak orang mengetahui Yesus akan tiba, tapi tidak pernah bersiap untuk existential encounter. Yesus sedang berbicara dia tidak tahu. Ini kesempatan satu-satunya. Ini kesempatan tak pernah terulang. Dan tak ada lagi. Kali ini Yesus masuk ke kota Syika, berada di Samaria. Dan setelah Yesus keluar, engkau kira besok datang lagi? Tidak. Lusa tidak. Sampai perempuan itu mati. Kalau waktu itu dia umur 30, waktu dia mati umur 70. 40 tahun tidak pernah melihat Yesus datang ke kota itu. Itu satu-satunya kesempatan. Tetapi kesempatan itu menemukan seorang yang biasa kok. Ada mata, ada hidung. Yang ketemu sama saya yang ada mata, hidung, sama nari. Semua orang ada mata, ada hidung. Dan dia kira itu adalah hal yang biasa. Saudara, mungkin beberapa tahun ini engkau mendengar khotbah-khotbah yang begitu penting. Engkau kira Sabat Minggu ada kok. Stephen Tong setiap minggu datang. Mendadak saya mati. Baru engkau sadar berapa tahun ini engkau telah mendapatkan kesempatan yang tidak ada pada orang lain. Dan apa yang dikatakan kepada kamu, kamu tidak dengar. Kami mungkin seumur hidup tidak diberi kesempatan. I believe someday He will come. And He will come someday. What do you mean by someday? In the future, the coming years, that will be one day He comes. Dan Yesus mengatakan, now is that day that you are anticipating. Apa yang kau antisipasi, apa yang kau harapkan, inilah harinya. Sekarang saya sudah tiba. Tapi dia tidak sadar, siapa sih kamu? Dari Nazaret. Banyak orang Nazaret. Engkau seorang nabi, banyak nabi. Lalu dia mengatakan, kita tahu Yesus. Ini orang Yahudi, saya kasih tahu ya. Kalau Mesias datang, dia akan beritahu semua ini kepada kita. Engkau sekarang tebak-tebak, saya tebak-tebak. Yesus enggak. Saya Mesias. Wah, pada waktu Yesus mengatakan, yang bicara sama kamu adalah Dia. Are you waiting for the Messiah? I am the one. Engkau menunggu Kristus datang. Ini Kristus sudah datang. Dia harus sadar. Ini sekarang sudah mempoint sampai kepada focal point. Engkau mau apa? Mau ini. Ini. Engkau mau apa? Ini. Dulu ada seorang encik tua pergi ke desa ketemu ponaannya. Ponaannya bilang, cek, aku dengar di kota besar itu ada tram. Itu tram apa? Adalah kereta listrik. Yang katanya ya, tidak usah pakai mesin, bisa jalan sendiri. Aduh, kepingin aku. Aku kepingin melihat itu kereta listrik itu loh. Paman, kalau besok aku ke kota bawahnya. Oke, kalau kamu datang ke Surabaya. Dulu Surabaya, Jakarta ada itu ya. Sekarang sudah tidak ada ya. Digantinya apa?
bemo, becak, bajai gitu ya. Itu tram dulu gagah sekali. Ting 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 ting. Sekarang di Vienna masih ada. Di Frankfurt mungkin masih ada. Di kota-kota besar di Eropa masih ada. Di Hong Kong masih ada. Nggak pakai mesin. Nggak ada asap. Heran ya. Nggak pakai mesin. Itu ya steam mesin. No. Ada kereta yang besar dia nggak ada. Nggak ada. Dan gimana jalannya? Jalannya cuma di atas rel, jalan terus. Mesinnya mana? Nggak ada. Waktu anak kecil dulu kepingin sekali. Cek, paman kalau saya ke kota jangan lupa ya bawa saya naik tram ya, naik itu kereta listrik. Ya, lu kalau ke kota saya bawain kau pergi. Jadi dia sampai dari kepingin pergi, kepingin ke kota lalu naik tram. Tak tahu perasaannya apa yang tak ada suara, tidak ada mesin, tidak pakai itu asap, tidak pakai bensin, tidak pakai busi, bisa jalan sendiri. Aduh, itu apa sih? Satu hari dia sampai di kota itu, pamannya langsung bawa dia naik kereta listrik. Dan dia tidak tahu itu kereta listrik. Dia teriak-teriak di atas kereta. Habis ini bawa saya ke kereta listrik ya. Jangan lupa ya. Aku sudah lama kepingin kereta listrik. Ya pikir kereta listrik. Tak tahu ya apa listrik. Nah pada waktu dia sudah ada di kereta listrik. Dia nasarin ini kereta listrik. Lalu enciknya mengatakan hari itu akan tiba. Dan inilah hari itu. Sudah ngerti ya? Yang dia harapkan itu sudah ada. Dia masih tidak sadar. Hari itu akan tiba. The future day will come. And this is that day. Nah, orang semua lihat anak kecil. Deso. Sudah di kereta listrik teriak-teriak. Abis ini jangan lupa ya. Bahwa saya naik kereta listrik ya. Cek, jangan lupa ya. Paman jangan lupa. Shh. Ini kereta listrik. Teriak-teriak. Semua orang lihat kamu deso. Tapi encenya gak mau bikin malu dia. Apa? Loh, teriak-teriak lagi. Apa sih? Apa? Yang kau harap-harapkan akan datang. Ini. Nah ini kalimat artinya. Yesus bilang sama Samaria itu. The day will come. And this is that day. Satu hari Mesias akan datang. Yesus mengatakan. Mesias akan datang. Ini Mesias. Yang bicara sama kamu. Dialah Mesias. Hah? Benarkah? Kalau sudah ngomong begini, dia mestinya sadar. Dan kita melihat apa reaksi dia. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. 25. Yang disebut juga Kristus. Apa dia datang? Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Semua menjawab. Semua. Kata Yesus kepadanya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid dan mereka heran. Kok Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan? Tetapi mereka tidak ada seorang pun yang tanya, apa yang kau mau? Atau kenapa? Apa yang kau cakap dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Marilah lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang pernah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Di sini ada hal yang mengherankan. Itu laki-laki yang disuruh Yesus bawa Kentucky Fried Chicken. Nah, jangan lupa sedikit Sprite sama mineral water ya. Ini kita sekarang mau makan di pinggir-pinggir. Mereka pergi panas terik, sudah cari ini tutup itu tutup, ada yang jual, mereka beli balik, sudah balik capek sampai sini. Loh, kita disuruh pergi, terus dia cari cewek. Terus dia ngomong sama perempuan, apa-apa ini? Jadi mereka mau tanya, loh, lu ngomong sama siapa? Apa yang lu katakan? Tak ada orang berani. Karena apa? Ini tak usah terlalu ragu. Orang selalu ragu-ragu orang lain. Kalau lihat seorang bicara sama perempuan, nah pacaran toh. Nah Yesus suruh mereka pergi. Pantasan suruh pergi beli Kentucky Fried Chicken. Dia mau cari kesempatan. Yesus begitu bijaksana. Siang-siang bolong, matahari melihat. Itu mata orang matahari.
Matanya hari. Lihat. Yesus terang benderang. Yesus terbuka. Dan Yesus di tengah-tengah banyak orang bisa lihat. Mata pun dari hari melihat. Jadi mereka tidak berani ngomong. Tetapi setelah mereka bilang, inilah makanan, ayo makan. Coba perhatikan satu pasal ini. Yesus tidak makan, tidak minum. Karena dia datang bukan mau cari makan minum. Dia mau cari orang berdosa supaya dia bertobat. Yesus harus lewat Samaria. Harus datang ke kota ini. Dan dia tahu tujuannya itu apa. Pada waktu mereka datang, perempuan lari. Nah, kalau Yesus yang tak beres, suruh orang pergi terus bicara sama perempuan. Orang itu balik, pasti Yesus yang lari. Bukan perempuan yang cari Yesus. Yesus yang cari perempuan kalau menurut pikiran yang kotor itu. Nah, sekarang ketemu, lari dong. Tidak, Yesus tenang di situ. Perempuan itu lari. Kenapa lari? Karena dia tersentuh. Dia sadar sekarang tidak bisa lari lagi. Tak bisa lari lagi, maka lari. Secara rohani, dia sudah didesak sampai di pojok. Now I tell you, Messiah has come. The one who are talking to you is Christ. Dia makin sadar. Orang ini sesudah sadar, dia tidak tunda lagi. Berkali-kali dia putar arah, putar topik, putar tema pembicaraan. Sekarang tidak. Sekarang sudah di pojok dan dia tahu Yesus ada Kristus. Kalau demikian, stop all debate. Stop all searching. Stop your doubt. Jangan ragu lagi. Jangan debat lagi. Karena jawaban sudah ada di sini. Saya mengutip kalimat dari seorang teolog yang penting sekali namanya Paul Tillich. Dia mengatakan, the appearance of Christ incarnated in the world is to cease all the searching of the truth. Kristus datang ke dunia ini harus menghentikan semua agama yang mencari-cari. Lu mau cari apa lagi? Yang kau cari sudah datang. Kalau sudah datang mau cari apa lagi? Engkau bilang tidak ada matahari gelap, saya pasang lilin, terus pasang-pasang sampai pagi jam 7 matahari keluar. Engkau bilang saya tetap pasang. Ya kendengan. Bikin mati aja. Tidak usah lilin lagi. Kenapa? Matahari sudah datang. Kalau Yesus sudah datang, kenapa masih perlu agama? Yang kau cari-cari itu sudah ada. Dia sudah datang. The one who will come has come now. The one in the future is now here. Dia sudah datang. Tidak usah cari lagi. Tapi orang kalau sudah cari, sudah pernah berusaha, lalu dia mencintai usahanya, mencintai emosi yang pernah dia bayar sebagai korban, lalu dia menghiraukan yang asli. Banyak orang setelah patah hati tidak mau lagi berpacaran. Kenapa? Dia setia kepada diri yang goblok. Orang sudah tidak mau, dia setia. Setia apa? Yang lain sudah tidak mau, kalau setia. Setia kepada siapa? Setia kepada diriku, pernah setia. Setia terus, karena setianya goblok. Begitu. Tidak usah. Kalau orang lain sudah mau, sudah bilang, lu tidak mau, gua juga tidak mau. Baru hebat. Lu tidak mau, tetap gua mau. Itu pasti patah hati, lebih patah. Karena patah hati bukan karena orang tidak mau. Orang sudah mau, engkau masih mau. Itu goblok double. Setia kepada nihil. Setia kepada no object. Setia kepada kesetiaanmu. Saya ini orang setia loh. Karena dulu cinta kamu, sekarang tetap cinta. Cintanya udah setia. Engkau tidak mau, saya tetap mau. Mau apa? Mau gila. Mau apa? Orang tidak mau kok. Kalau dia tidak mau, engkau juga tidak mau. Masa matahari sudah bangkit, sudah bergelut panas terik. Ini lele karena gua yang pasang. Aku waktu pasang itu pakai korek loh. Waktu pasang itu aku kelihatan bagus loh. Jadi saya cinta lampu ini karena saya perlu cahaya. Berapa watt sih? 0,1 watt. Matahari 1,1 miliar watt. Ya sudah, matiin aja dong. Tak perlu lagi dong. Sudah ada matahari masih sayang-sayang lilin. Ya goblok dong. Ya. Dia sudah datang. The one which will come has come now. Dia sudah di sini. Perempuan ini sekarang sudah tahu. Dia bawa tempayan, taruh di situ. Dia pergi ke kota. Hei semua dengar. Ini orang jahat. Ini pelacur. Ini dah beres. Dan saya selalu malu. Selalu rahasia. Sampai malu sampai kerjakan. Loh, sampai malu kok sampai kerjakan.
Kalau malu ya jangan kerjakan dong. Tetapi tak ada jalan lain, mesti kerjakan. Karena apa? Karena tak ada jalan lain. Kenapa tak ada lain? Karena suka. Tahu salah? Tahu. Kenapa dia buang? Suka. Manusia banyak gila kayak gini. Yang merokok tahu nak rokok nak baik. Tahu. Kenapa dia buang? Enak. Yang melacur tahu nak melacur nak baik. Tahu. Kenapa? Enak. Jadi sambil malu sambil lakukan. Sambil lakukan sambil malu. Ya, bawah terbuka, muka tutup. Ya. Sudah telanjang tutup mata. Karena apa? Karena bawah semua sama, ini yang semua tak sama. Jadi yang ditutup di sini orang takut. Sudah tahu malu masih lakukan. Kalau malu buang dong. Kalau berani kerjakan jangan malu dong. Sambil lakukan sakit malu. Saya malu, saya dulu pelacur. Tapi ada orang satu bongkar semua rahasia. Mungkin gak orang itu Mesias. Nah ini kesaksian. Kesaksian dari banyak orang selalu menyaksikan hebatnya. Saya bersaksi, Tuhan berkati, maka saya beli rumah baru. Itu kesaksian, bukan mau memuliakan Tuhan. Memuliakan kalau dia hebat, pintar cari duit. Dia punya rumah baru, dia punya kemewahan. Orang bersaksi, bawa cincin, cuk, kilap. So you know who I am. Di atas ada matahari, di sini ada matahari jari. Orang-orang bersaksi untuk memuliakan diri. Perempuan ini bersaksi sungguh-sungguh, menyatakan kebobrokan, menyatakan malu, menyatakan kesalahan, dan dia tahu hanya Kristus yang mengetahui segala kebobrokan. Kalau dia bisa menyatakan kebobrokan saya, apakah dia Mesias? Saudara-saudara, never witness only your success. You always glorify God and tell people that you are so wrecked, so failed. All your failure. Waktu dia mengatakan Kristus telah menyatakan semua hal yang malu, semua perbuatannya saya salah. Dia Kristus atau bukan? Mari engkau lihat ada satu orang membicarakan semua kerusakan saya. Kesaksian dia sangat berhasil karena seluruh kota keluar. Ayo lihat itu orang itu. Jadi perempuan ini dulu malu-malu tapi terus kerjakan. Sekarang perempuan ini mengaku salahnya dan dia tahu ada orang tunjukkan apakah itu Mesias. Orang samanya ternyata juga ada yang tunggu Mesias. Mereka juga mengharapkan Yesus datang. Dan Yesus datang itu hari itu, sebenarnya hari ini sudah datang. Mereka semua keluar. Inilah penginjilan yang paling berhasil. Di dalam Alkitab cuma dua orang. Satu Yunus, setelah berkhotbah seluruh kota bertobat. Kedua perempuan Samaria, setelah bersaksi semua orang keluar cari Yesus Kristus. Berarti perempuan ini ya betul-betul kasihan. Dia salah jurusan. Dia pilih sekolah juga salah jurusan. Pilih kerjaan juga salah jurusan. Dia punya potensi itu penginjil, tapi profesinya pelacur. Namanya salah jurusan. Jikalau kamu mesti jadi pendeta, lalu sekarang engkau belajar pidato menjadi pengacara, salah jurusan. Kalau engkau suaranya pintar nyanyi tapi maki-maki orang, salah jurusan. Potensimu harus digali. Ini penginjil. Ini perempuan kalau dari mudanya betul-betul mengabar Injil, dia Billy Graham of ancient time. Dia pasti sukses. Tetapi orang yang pintar menginjil tidak menginjil menjadi pelacur. Orang yang mesti pergi mengabar Injil terus main di tempat tidur. Orang mesti menemukan semua orang berdosa yang perlu, cuma gaul sama 5 laki-laki yang melampiaskan nafsu. Salah potensi. Saudara-saudara, saya mengakhiri khotbah ini dengan apa? Develop your potential. Discover who you are and count all the gifts God has given to you. Hitunglah berkat talenta anugerah yang Tuhan berikan kepada engkau sebagai potensi. Jangan mendapatkan dia. Perempuan ini adalah seorang hebat, seorang pintar, seorang lincah, seorang berpidato dengan elokuensi, dengan fasih yang luar biasa. Satu kali khotbah, satu kali saksi semua keluar. Kota itu semua datang kepada Yesus Kristus. Dia penginjilan paling sukses. Banding sama si Nikodemus, akademik tapi tidak berhasil. Yesus khotbah sama Nikodemus, pulang diam-diam. Yesus khotbah sama perempuan ini, langsung mengabar Injil. Mana lebih hebat? Mana lebih sukses? Perempuan ini lebih sukses. Ini perempuan mestinya jurusannya revivalist.
Dan faktanya prostitusi. Kasihan sekali. Saya mau tanya jurusanmu sudah bayar? Tanya, engkau masuk akuntan, betul? Betul? Jurusannya arsitek, benar? Potensimu arsitek. Kalau saya mau gali ya, potensiku udah banyak. Jadi arsitek lumayan, jadi komponis lumayan, jadi konduktor lumayan, jadi organis lumayan, jadi organisator lumayan, jadi pemimpin leadership lumayan. Banyak potensi, tapi potensi paling besar menjadi hamba Tuhan. Akhirnya saya betul-betul menjalankan jurusan menurut potensi yang paling penting yang Tuhan berikan kepada saya. Pada baju. Sekarang hari ini saya menantangnya. Pikir baik-baik, hidupmu untuk apa? Seumur hidup harus berjurusan apa? Lutut berdoa, kalau perlu berpuasa. Lalu engkau berubah. Potensi dia temukan, dia berubah arah. Sekarang it is time for you to make decision to renew yourself, to rededicate yourself, to redirect yourself untuk menuju kepada direksi, kepada jalan dan arah yang benar. Jangan main-main. Kamu yang mestinya melayani Tuhan menjadi orang paling suka main seks. Sekarang saya minta kau bertobat. Kamu yang berpotensi menjadi hamba Tuhan, tapi engkau menujurus kepada menjadi pelacur. Kiranya setan keluar, engkau kembali kepada Tuhan. Potensi. Saya seorang hamba Tuhan yang penting potential, bukan positive thinking, bukan possibility thinking, tapi potential thinking. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpin kami, hardik kami, dan beri penghajaran kepada kami, supaya kami kembali kepada Engkau untuk rededikasi kami menjadi orang berguna menurut potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.